Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita bisa bertatap muka secara online. Perkenalkan, nama saya Erna, kelas akuntansi semester 3. Di sini izinkan saya selama 30 menit ke depan menyampaikan materi tentang bank dan lembaga keuangan lain. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Tahukah kamu apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah entitas yang beroperasi dalam sektor keuangan untuk menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat. Bisa diartikan sebagai suatu badan yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Peranan lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan aset, yang kedua, likuiditas, yang ketiga, alokasi pendapatan, dan yang keempat, transaksi atau transaction. Sejarah perbankan. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu, mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau money changer. Kemudian dalam perbankan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang kegiatan simpanan. Berikutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Di samping itu terdapat pula bank yang dimiliki oleh orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, atau Eropa. Bank-bank tersebut antara lain ada Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Bumi, The Charter Bank of India, the Yokohama Species Bank, the Matsui Bank, the Bank of China, Batavia Bank. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain ada Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur, Bank Indonesia di Palembang, Bank Dagang Nasional, Indonesia Banking Corporation, NV Bank Sulawesi di Manado, Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda, dan yang terakhir Bank Timur NV di Semarang. Nah, itulah bank yang di Indonesia. Praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa bank umum,
Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, Bank Umum Syariah, dan juga BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya. Bank umum dan BPR apakah sama? Tentu tidak. Jadi Bank Umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tahun Pasal 1, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kenapa di setiap negara harus memiliki lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank? Lembaga keuangan, baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.